Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kisah-kisah di dalam Al-Quran sangat banyak. Kisah yang kemudian dianggap paling indah karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebagai ahsanal qasasi. Kisah itu adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam.
Kisah Nabi Yusuf ini menjadi luar biasa karena di situ banyak sekali harapan dan kemudian kegagalan. Ada impian yang kemudian tidak menjadi nyata dan ada impian yang kemudian menjadi nyata. Penuh intrik dan kemudian berbagai macam pergolakan kehidupan yang seringkali muncul nyata dalam kehidupan manusia. Sebagai seorang ayah, Nabi Yakub alaihissalam berusaha untuk berbuat adil kepada seluruh putra-putranya. Namun ternyata cinta tidak mungkin dibagi sama rata dan sama rasa. Karena anak juga bermacam-macam. Mereka yang punya anak banyak pasti akan mendapati anaknya itu ternyata bermacam-macam. Ada yang sangat baik, sangat soleh, dan kemudian ada yang pas-pasan dan ada yang biasa-biasa saja. Maka rasa cinta orang tua pasti akan tampak lebih banyak kepada anak yang soleh dan kemudian anak yang taat. Sebesar apapun orang tua ingin membagi cintanya sama rasa dan sama rata kepada anak-anaknya, pasti itu akan sulit. Maka Nabi Yakub yang ingin mendidik anak-anaknya ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan anak ini justru jauh dari sang ayah. Dia dijauhkan oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur dan kemudian dihinakan oleh saudara-saudaranya yang jumlahnya ada 11 itu. Apakah kemudian harapan saudara-saudaranya Yusuf untuk menjauhkan dan menghinakan Yusuf ini berhasil? Ternyata tidak. Yusuf alaihissalam yang masih kecil itu justru kemudian dibawa oleh para pedagang, diajak pindah ke Mesir dan kemudian sesampainya di wilayah Mesir dari Syam, di sana dijual dengan harga yang sangat murah dengan harapan agar anak ini cepat laku dan kemudian menjadi milik orang lain. Ada seorang pembesar Mesir, Azizu Misra, yang kemudian membeli anak kecil ini yang bernama Yusuf. Maka wasiat sang suami kepada istrinya ada 2. Akrimi maswahu, muliakan anak ini. Asa ayyan fa'ana, barangkali nanti akan bermanfaat untuk kita. Bisa kita pekerjakan kalau sudah dewasa. Dan au natakhidahu walada, atau kita angkat dia ini menjadi anak angkat. Apakah rencana Azizu Misra ini berhasil? Ternyata tidak. Rencananya untuk memuliakan dan memakmurkan rumahnya dengan adanya seorang anak yang baik, ternyata justru anak ini tumbuh dewasa dengan sangat cepat dan kemudian justru menjadi masalah bagi istrinya. Yusuf ini yang begitu tampan menjadi sebab fitnah bagi sang istri yang kalau di dalam kitab tafsir disebut dengan Zulaikha. Zulaikha pun kemudian merencanakan dengan rencana yang sangat dahsyat, luar biasa. Sebagai seorang bos perempuan, dia bisa mengendalikan semua pembantu-pembantunya yang ada di rumahnya. Pakaian dengan sangat indah dan menawan dipakai. Pintu-pintu rumah sudah ditutup dan pembantu-pembantu pun sudah ditutup mulutnya dengan uang dan yang lain-lain. Itu kisahnya. Tapi apakah rencananya Zulaikha ini berhasil? Ternyata tidak. Tatkala Zulaikha sudah bergerak melampiaskan keinginannya, ternyata apa? Suaminya pun datang. Tiba-tiba muncul dari balik pintu. Maka Zulaikha pun spontan mengatakan bahwa yang salah Yusuf, bukan saya. Tapi ternyata saksi berkata lain. Yang terbukti salah bukan Yusuf alaihissalam, tapi yang terbukti salah adalah Zulaikha. Jadi kali ini kisah tentang kegagalan. Apakah kemudian Zulaikha berhasil di rencana berikutnya? Berhasil. Justru keberhasilan Zulaikha ini menjadi bencana bagi orang lain. Zulaikha ini kemudian menjadi perempuan yang banyak
gunjingkan di masyarakat Mesir. Wa qalat niswatun fil madinati imra'atil azizi turawidu fataha. Dalam kisahnya Al-Quran, bahwa istri pembesar Mesir ternyata mengganggu dan menggoda pembantunya sendiri yang berstatus budak. Jadi ada seorang pemuda dengan status yang sangat rendah sebagai budak yang tidak punya apa-apa. Bahkan jiwa dan raganya pun seorang budak itu tidak memilikinya. Karena semua yang ada pada badannya itu adalah milik majikannya. Mau dijual, mau dibuang, mau dibunuh pun bisa. Itulah status budak zaman dulu. Maka kalau ada seorang wanita mulia yang kemudian jatuh cinta kepada seorang budak, itu hampir-hampir tidak pernah terjadi. Maka Zulaikha mengatur sebuah rencana. Rencananya adalah dia akan menghidangkan buah-buahan dan kemudian pisau yang tajam disiapkan. Dan tatkala para wanita itu sedang mengupas buah-buahan itu, saat itulah kemudian Zulaikha memanggil Yusuf. Yusuf keluar, temui tamu-tamu itu. Maka saat itu juga para wanita itu sambil memandang Nabi Yusuf alaihissalam, mereka mengatakan ma hadza basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim. Dan mereka sambil memandang Yusuf, mereka pun memotong jari-jari mereka. Kali ini Zulaikha sukses. Tapi yang terjadi adalah justru bencana bagi para wanita yang diundang oleh Zulaikha itu. Dan selanjutnya Yusuf yang mendekam di dalam penjara, dia sudah membantu temannya. Dan ketika temannya ini akan bebas, maka Nabi Yusuf berpesan, nanti kalau kamu bebas, tolong sampaikan masalahku ini kepada majikanmu, Tuan Raja. Ternyata apa? Harapan Nabi Yusuf ini pun gagal. Kenapa? Sebabnya adalah teman yang dia bantu menyelesaikan masalahnya di penjara, yang kemudian bebas dan kemudian dia bekerja dan dia dapat gaji, dapat jabatan sebagai seorang pembantu raja. Ternyata dia lupa. Sampai berapa tahun? Sampai bertahun-tahun. Ketika ada kejadian sang raja mimpi, barulah kemudian pembantu itu ingat bahwa di penjara dia punya seorang teman yang punya keahlian mentafsirkan mimpi. Maka dia pun datang ke penjara, dan Nabi Yusuf yang berada di penjara itu menafsirkan mimpi sang raja dengan sangat baik. Maka sang raja pun memanggil Nabi Yusuf. Dan kemudian Nabi Yusuf pun mendapatkan posisi yang mulia di Mesir, menggantikan suami dari Zulaikha. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat dalam kisah-kisah tadi, banyak sekali rencana yang kemudian gagal dan satu rencana berhasil. Maka yang menjadi abstrak dalam kisah Nabi Yusuf ini bisa kita dapati dalam ayat ke-21. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah maha kuasa, Allah maha menang. Semua yang menjadi rencana Allah itulah yang terjadi. Adapun rencana manusia banyak yang tidak terjadi, dan bahkan rencana manusia yang terjadi justru menjadi bencana bagi manusia yang lainnya. Namun hal ini tidak banyak disadari oleh manusia, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Namun banyak manusia yang tidak menyadari bahwa semua yang terjadi rencana Allah, semua yang terjadi kehendak Allah, semua yang terjadi itulah yang terbaik untuk manusia, dan semua yang terjadi pasti ada hikmah dan pelajarannya.
Maka mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memahami dan menghayati, menikmati dan menguatkan iman kita. Setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran dan bisa menguatkan iman kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang menjadi sabda Rasulullah ada pada diri kita. Seorang mukmin sangat mengagumkan sabda Rasulullah. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dia dapat musibah, dia belajar, dia bersabar. Dan semuanya baik bagi orang yang beriman. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ya fauzal mustaghfirin istaghfiru. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka hamidun mujibud da'wati aqadil hajat. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.